Rekaman akan segera. Oke, baik. Sudah direkam? Jadi nanti kalian bisa mengakses rekamannya. Rekaman ini akan Pak Rangga upload ke YouTube. Silahkan kalau kalian kesulitan memahami pada sesi yang pertama, nanti bisa diulang-ulang dengan melihat rekamannya ya. Kemudian sampaikan juga ke teman-teman, teman-temannya yang berhalangan sesi pagi bisa melihat rekamannya ya. Bisa melihat rekamannya di YouTube yang biasanya Pak Rangga upload. Kemudian nanti Pak Rangga berikan rangkuman pelajarannya ya. Jadi yang penting kalian harus belajar. Bagaimanapun kondisinya wajib belajar ya. Baik, kita masuk lagi ke slide kita. Pewarisan sifat. Setelah belajar ini, Pak Rangga sangat berharap kalian mampu menerapkan hukum pewarisan sifat pada persilangan dihibrid. Kalau pertemuan sebelumnya monohibrid, kita sekarang masuk ke dihibrid. Kemudian nanti kalian mencari informasi tentang pemuliaan, ya, pemuliaan tanaman dan hewan. Oh, apalagi nih Pak pemuliaan tanaman dan hewan? Nanti Pak Rangga beri ya. Nanti Pak Rangga beri ini ya. Pak Rangga beri apa? Informasinya. Nah, yang pertama kita ulang sedikit deh materi yang lalu, ya, materi-materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah belajar istilah-istilah penting dalam genetika ya. Ada pendahuluan-pendahuluannya, kemudian istilah penting. Di pendahuluan Pak Rangga berikan, siapa yang masih ingat apa yang Pak Rangga berikan di bagian pendahuluan? Video cupang. Video cupang. Ya, video ikan cupang. Apa istilah Cupang. Apa istimewanya? Apa yang tahu? Apa uniknya? Apa bagusnya? Apa keunggulannya? Ada? Ayo diingat-ingat. Apa keunggulannya? Harganya mahal. Mahal. Kenapa bisa mahal? Karena kualitasnya. Karena siripnya. Kualitas Karena sama sirip. Kualitas. Kualitas sama siripnya. Kenapa? Karena mudah dipelihara oleh. Kalau mudah dipelihara aja belum mahal dia. Kalau mudah dipelihara saja sekedar mudah. Yang harganya 5 ribuan juga mudah dipelihara. Kenapa bisa sampai 20 juta? Karena siripnya beda dari yang lain. Karena Siripnya lebih panjang atau berkualitas. Iya. Jadi unik ya, warnanya unik. Kualitasnya mantap. Baik. Nah, itu adalah salah satu contoh pemuliaan hewan. Ya. Jadi hewan yang tadinya biasa-biasa saja, kelasnya bisa naik. Ya. Kelasnya bisa naik dengan cara memperhatikan proses pewarisan sifat, proses persilangannya ya. Kemudian, nah di sini kita sudah belajar yang pertama, yang kedua sudah kita pelajari. Kita sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu persilangan dihibrid ya. Yang pertama itu tentang hukum Mendel, kemudian yang kedua tentang persilangan monohibrid, dominan, intermediate. Yang ketiga ini persilangan dihibrid. Kalian sudah belajar sedikit sih persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid itu persilangan dengan dua sifat beda ya. Nah, ada yang tahu ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa kira-kira? Siapa yang tahu? Genetik bukan, Pak? Yes, genetik. Tapi beri penjelasannya coba. Genetik. Struktur kromosom. Struktur kromosom, Wayan. Coba ceritanya gimana nih struktur kromosom, Wayan? Itu yang lingkaran itu kromosomnya. Terus yang warnanya pink dulu. Yang lingkaran besar warnanya pink itu apa? yang warna pink itu ada yang bisa bantu Wayan? Yang warna pink besar apa itu? Itu sel ya. Itu adalah sel. Kemudian yang warnanya ungu. inti sel kromosom, inti sel.
Sel. Kemudian di dalam sel ada apa? Ada kromosom. Ada Kromosom. kromosom ini apa sih, Wayan? Atau yang lain? Bisa bantu Pak Rangga? Kromosom itu struktur DNA dan protein yang terletak di dalam inti sel. Iya, bagus sekali ya. Jadi di dalam inti sel itu ada kromosom. Semua makhluk hidup ya. Nah, manusia juga gitu. Nah, kromosom ini mengendalikan gen kita. Di dalamnya ada kode-kode gen. Kalian bisa baca buku kalian dari halaman 41 sampai 43. Ini kita mengulang sedikit saja ya. Nah, kromosom itu berpasangan ya. Kemarin sudah dibahas kromosom berpasangan namanya apa? Siapa yang masih ingat? Alel. Good, alel ya. Nah, kemudian struktur kromosom bentuknya seperti tangga yang berpilin, ya, tangga yang melilit. Kalau kalian lihat itu bentuknya seperti tangga tali, kemudian dia melilit. Ya. Di dalamnya ada protein, ada fosfat, ada gula, ada basa nitrogen. Ini sudah kita bahas di pertemuan yang pertama. Ya, ini menentukan sekali pewarisan sifat. Ya. Pada manusia, sifat laki-laki dan perempuan juga ditentukan oleh kromosom ini. Misalnya kalau laki-laki itu dikodekan dengan kromosom pasangan XY, ya, XY. Kemudian kalau perempuan XX. Nah, nanti kalau gametnya berpasangan lagi antara gamet dari ayah atau dari ibu, misalnya gamet dari ayah X, gamet dari ibu X, maka anaknya pasangannya nanti XX, sehingga anaknya akan berjenis kelamin perempuan. Kalau XY berjenis kelamin laki-laki. Nah, manusia itu punya 23 pasang kromosom, ya. Kita lewat. Ini sudah dipelajari temuan yang pertama. Yang kedua, kalian juga sudah tahu nih, ada persilangan monohibrid dan dihibrid, ya, monohibrid dan dihibrid. Nah, sekarang Pak Rangga ingin tes sedikit. Nah, silakan nih. Kalau misalnya ada bunga mawar merah berduri dengan mawar putih tidak berduri, ya, disilangkan. Nah, peristiwa ini adalah contoh persilangan dihibrid. Benar atau salah? True or false? Silakan jawab. Silakan jawab. Saya akan melihat. Oke. Sudah ada 6 ses. False aja. Silakan. 15, ya, cepat sekali. Nggak apa-apa, boleh jawab benar, boleh jawab salah, nggak apa-apa. Boleh, tidak masalah. 20, 19, ayo, ada yang berubah-berubah lagi? Benar atau salah? Mana nih? Kayaknya ada 42 siswa tadi di dalamnya. Oke, cukup ya. Supaya tidak terlalu lama. Dan jawabannya adalah benar atau salah? Benar. Benar. Ya, jawabannya benar. Kenapa benar? Karena Ada dua ada sifat dua yang sifat berbeda. yang disilangkan. Iya, ada Pasang dua sih. sifat kan. Yang pertama warna merah, yang kedua memiliki duri atau berduri. Jadi sifat satu Duri. merah, sifat dua berduri. Kemudian kebalikannya, kebalikan sifat warna merah adalah warna putih, kebalikan sifat berduri adalah tidak berduri. Duri. Sudah dibahas juga pada pertemuan sebelumnya. Oke. Sekarang kita masuk ke persilangan dihibrid. Ya, kita masuk ke persilangan dihibrid. Sebelum masuk, Pak Rangga kemarin sudah memberikan inilah sedikit tantangan ya, sedikit tantangan kepada kalian untuk menjawab pertanyaan ini nih kalau nggak salah nih ya. Nah ini, yang ini. Siapa yang sudah bikin coret-coretan itu, Mbak?
Siapa yang sudah bikin coret-coretannya? Ada nggak yang bikin coret-coretannya? Kalau ada 2 ikan cupang, satu warna merah dengan sirip yang lebar, disilangkan dengan ikan cupang betina putih, siripnya tidak lebar, siripnya sempit, ya. Maka anaknya seperti apa? Kalau yang bersirip lebar warna merah, kodenya M besar, M besar, L besar, L besar. Kemudian bersirip kecil, M kecil, M kecil, L kecil, L kecil. Yuk. Ada yang sudah buat coret-coretannya? Belum ada? Nggak ada yang buat coret-coretannya? Wayan, gimana Wayan? Halo? Gimana Wayan? Saya lupa, Pak. Fiona, masih ingat nggak Fiona? Lupa. Lupa. Aduh, gimana ini pada lupa. Masih kayaknya mah. Oke, kalau pada lupa, Pak Rangga pamerin aja deh. Pak Rangga mau pamer sekarang. Ini jawaban salah satu siswa Pak Rangga ya. Ini jawaban salah satu siswa Pak Rangga. Bentar. Siswa kelas berapa ya? Saya lihat dulu. Siswa kelas berapakah yang memberikan jawaban ini? Saya cukup bangga ya punya siswa yang aktif seperti ini. Ting tung. Nah, nih ini yang lalu dan ini jawabannya. Jawaban siapa? Oh, ternyata jawaban Fiona, masya Allah ya. Ya, bisa dibaca yang lain? Tampil di layar kalian nggak? Tampil nggak? Tampil tidak? Tampil. Sudah. Tampil. Kemarin nih. Pak. Ya. Jadi keturunan pertama anaknya masih warna merah dengan sirip lebar dikarenakan cupang yang berwarna putih bersirip kecil merupakan gen resesif. Sedangkan cupang merah bersirip lebar merupakan gen dominan. Nah, jadi anaknya menurut Fiona itu tetap warnanya merah, siripnya lebar. Tapi Fiona tidak memasukkan ininya, tidak memasukkan apa? Tidak memasukkan kode genotipnya seperti apa kode genotipnya ya. Kemudian terima kasih sekali Fiona menunjukkan bahasa yang sangat santun ya. Dia minta maaf ke Pak Rangga. Wah, Pak Rangga maaf nih kalau ada kesalahan ya nggak apa-apa ya, kata Pak Rangga, nggak perlu minta maaf. Salah dalam belajar itu adalah hal yang biasa ya. Good Fiona ya. Mudah-mudahan yang lain juga bisa mencontoh. Nggak apa-apa, jawab saja ya. Jawab saja lewat komentar ya. Jawab di kolom komentar atau di kelas lain, di kelas Pak Asuru ada yang sudah jawab? Di kelas 9 A B C D E ada yang sudah jawab? Kalau ada yang sudah jawab boleh dipamerkan di sini, nanti kita bergantian share screen. Ada? Misalnya Wayan sudah jawab belum Wayan? Di Pak Asuro nggak dikasih di classroom, Pak? Di Classroom, nggak di Classroom. Naya kan? Nggak ada, Pak. Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa kalau gitu ya. Nanti kita perbaiki. Baik, sekarang kita lihat deh. Sekarang kita lihat bagaimana sih perhitungannya. Oke, kalian boleh merujuk ke buku kalian nih. Buku kalian halaman 52. Ya, di buku kalian halaman 52 ya. Sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Kalian bisa coret-coret di slide ini. Nah, kita akan coret-coret nih. Kita akan lengkapi jawabannya si Fiona ya. Sekarang Pak Rangga minta kalian tuliskan gametnya dulu deh. Kalau ada ikan cupang warna merah, sirip lebar, M besar, M besar, L besar, L besar, dikawinkan dengan cupang putih, sirip kecil, M kecil, M kecil, L kecil, L kecil. Kemudian gametnya seperti apa? Silakan coret-coret. Silakan coret-coret gametnya ya. Oke. Aduh, di delete. Ini siapa nih di delete? Dicoretnya di bagian ini, di bagian yang putih itu, bukan di bagian gametnya ya. Dicoretnya di bagian yang putih-putih, kotak warna putih itu ya. Belum bisa manfaatkan teks ya.
Nah, bagus ini, bisa memanfaatkan teks atau boleh langsung coret tulis tangan biasa juga boleh. Pilih oke, M besar, M kecil masih kurang, kurang satu lagi. Ingat, dia kan dua sifat beda. Kalau M hanya warnanya saja, satu lagi. Satu lagi. Oke, bagus nih yang merah nih. Wah, dihapus. Padahal bagus nih jawabannya ya. Jawabannya bagus nih. M dan L besar, kemudian satunya M dan L kecil. Ini bagus jawabannya. M besar, L besar. Bagus. Yang satunya lagi. Yang satunya lagi yang putih. Yang putih. Yang putih apa yang putih? Yang putih. Nah, ini punya siapa nih? M, L besar. Nah, nggak usah pakai koma. Langsung saja. M besar, L besar, yang satunya lagi yang putih, M kecil, L kecil. Jadi tidak usah pakai koma ya, langsung saja. Oke, bagus. Nah, ini belum jawab. Ini dia jawabannya nih. Ya, bagus. Jadi gametnya adalah M besar, L besar untuk ikan cupang warna merah dengan sirip lebar. Kemudian ikan cupang putih sirip kecil, M kecil, L kecil. Ya, good. Bagus sekali. Nah, yang lain bisa diperbaiki seperti ini ya. Bisa dilihat dulu di Microsoft Teams-nya, bentuknya, kode genotip gametnya seperti ini. Sekarang masuk ke genotip F1-nya coba. Sekarang kita pasangkan gamet M besar, L besar, kita pasangkan dengan M kecil, L kecil. Silahkan dipasangkan. Huruf yang sama itu berpasangan, kemudian nanti M dengan M berpasangan, L dengan L berpasangan. Silahkan tuliskan genotip F1 di kotak yang sudah saya sediakan. Silahkan tulis. Oke, ini ada yang sudah menuliskan nih. M besar, M kecil, L besar, L kecil. Ya, bagus. Genotipnya betul, tapi fenotipnya kurang tepat. Fenotipnya kurang tepat ini. Fenotipnya kurang tepat. Ya, silakan diperbaiki dulu. Nah, ini belum selesai. Oke. Berikutnya, nah, ini bagus nih. M besar, M kecil, L besar, L kecil. Ya, bagus. Genotipnya jadi M besar, M kecil, L besar, L kecil. Bagus sekali ya. Oke, bagus. Ini sudah betul. Ini dihapus. Ini, ayo ini. Ini milik siapa? Silahkan. Nah, betul. M besar, M kecil, L besar, L kecil. Bagus. Bagus, betul. Ini kurang tepat nih. Tadi diperhatikan jawaban temannya tadi. Gametnya M dan L, yang merah itu M besar, L besar, yang putih M kecil, L kecil. Kemudian genotipnya dipasangkan huruf M dengan huruf M, huruf L dengan huruf L. Silakan dipasangkan. Ya, nyaris nih dari 27 udah 51 respon, Masya Allah bagus sekali ya. Nah kalau begini Pak Rangga semangat nih mengajarnya nih ya. Oke, betul. M besar, M kecil, L besar, L kecil. Good. Ya, bagus. Ya, baik. Ini betul nih. Jadi gametnya M besar, L besar. Kemudian ikan yang putih, M kecil, L kecil. Genotip F1-nya M besar, M kecil, L besar, L kecil. Nah, sekarang fenotipnya. Fenotip itu sifat yang nampak. Silahkan tulis. Sifat yang nampaknya warnanya apa? Kalau M besar ketemu M kecil, warna apa? L besar ketemu L kecil, sirip ukuran bagaimana? Silahkan tulis di kotak di sebelah fenotip F1. Silahkan tulis. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ini ya, langsung bilang, Pak, saya ingin tanya gitu. Langsung saja. Langsung ngobrol di situ. Langsung apa? Sampaikan di situ, nggak apa-apa. Ya, ini sebagian besar sudah betul. Ya, sudah bisa. M besar, M kecil, L besar, kecil. Ya, betul. Yang ini contoh nih, silakan lihat nih. Ini fenotipnya salah. Fenotip itu bukan kode lagi. Fenotip itu langsung dituliskan sifat yang nampak. Sifat yang terlihat seperti apa. Jadi bukan kode lagi. Ya, kode itu pada genotip, tapi sifat yang nampak itu langsung tulis.
warnanya apa, siripnya bagaimana. Itu sifat yang nampak. Kita lihat, sambil kita lihat. Ini belum ditulis fenotipnya, ini di-delete, ini belum. Ayo yang lain silakan. Tuliskan. Ada yang sudah? Siapa yang sudah? Oh, ini kurang tepat nih. Nah, ini berikutnya ini kurang tepat nih. Ini kurang tepat. Genotipnya itu cuma satu. M besar, M kecil, L besar, L kecil. Kemudian fenotip itu bukan kode lagi. Ini bukan kode lagi. Kita tulis sifatnya lah yang nampak. Kan yang nampak itu misalnya ikannya warna merah, siripnya lebar atau siripnya kecil. Nah, itu sifat yang nampak. Itu sifat fenotip namanya. Sementara kode-kode itu Pak. Gimana? Saya Ya. Pak udah Pak. Ada, Pak. Benar nih. Jadi warnanya merah dengan sirip lebar putih. Loh, kok ada nongol putihnya? Ini punya siapa ini? Gak apa-apa. Ini punya siapa? Warnanya merah dengan sirip lebar, tapi bukan putih. Iya, sip. Warna merah dengan Saya sirip tuh kayaknya lebar. Siapa ini? pakainya. Enggak nih. Oke, good Gani. Jadi warnanya merah, siripnya lebar. Itu fenotipnya ya. Nah, jadi dari sini kita bisa pilih seperti si breeding peternak cupang kemarin. Nah, dia catat terus ya, dia mencatat terus nih. Misalnya dia punya ikan warna biru ya, siripnya ada kan siripnya itu kalau ikan cupang tuh ada yang terurai-urai itu ya, siripnya seperti sisir, ada yang siripnya seperti kipas. Nah, dia kombinasi-kombinasikan, dicatat oleh dia sehingga dia menghasilkan sifat yang sangat unik sehingga harganya bisa mahal 20 jutaan. Nah, ya, bagus. Ini jawaban yang benar seperti ini ya. Silakan kalian screenshot ya untuk belajar ya. Silakan di screenshot. Ini jawaban yang benar. Nanti jawaban kalian silakan diperbaiki ya. Ini jawaban Gani benar sekali. Ya, warna merah sirip lebar. Good. Ini betul juga. Ayo. Warna merah sirip lebar. Ya, bagus. Sudah banyak yang betul. Ya, keren. Siswa kelas 9 keren ya. Kita masuk ke slide berikutnya nih. Oke. Nah, sekarang ceritanya beda nih. Kita balik ke buku kalian ya. Nah, di buku kalian itu, masih ingatkah kalian dengan seseorang yang bernama John Gregor Mendel? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih. Ya, siapa? Siapa John Gregor Mendel? Pencipta Mendel. Hukum Mendel. Ya. Ngomong-ngomong kalian sudah sarapan? Sudah. Sudah. Ya, bagus. Parangga nyam. Belum. Wah, kasihan yang belum. Nggak bisa konsentrasi aja kalau belum. Parangga nyambi sarapan karena belajar online itu fleksibel ya. Enaknya bisa sambil sarapan. Apalagi kalau hujan-hujan gini bisa sambil selimutan. Coba kita tanya Wendy. Wendy, tidur lagi apa masih menyimak nih Wendy? Apa Pak? Masih di sini Pak. Masih menyimak, bagus. Refli? Halo Pak. Ngopi Pak enaknya Pak. Ngopi. Ngopi, boleh. Ngopi. Kan belajarnya kita fleksibel. Di tempat kalian hujan? PU apa Pak? Mendung di sini Pak. Hujan, gerimis, Pak. gelap. Hujan Pak. Dan ada yang sudah rindu sekolah? Wendy. Wendy rindu sekolah ya. Bagus. Oh iya. Saya di rumah Pak. Refli bohong. Yang rindu sekolah, waktu sudah masuk sekolah harus dimanfaatkan sebaik mungkin ya. Tidak boleh lagi malas-malasan, tidak boleh lagi bolos. Ya baik. Pli dengar Pli. Sekarang. Contoh kedua ini adalah contoh yang dilakukan oleh John Gregor Mendel. Ya. Jadi dia menyilangkan kacang ercis. Nah ini kacang ercis itu kacang yang nampak di bagian kanan atas slide yang saya berikan. Itu namanya kacang ercis. Ada yang tahu kalau di Indonesia kacang apa nih namanya? Kacang ercis itu apa di Indonesia?
Kacang Polong. kapri. Kedelai. Kacang polong. Bener, Kacang kacang kapri. kapri. Kedelai. Ya, ada yang suka makan kacang kapri? Kacang Saya. bawang. Bukan kacang bawang ya. Bukan kacang bawang. Salah, Pak. Nah, si Pak Mendel ya, Pak Mendel atau Bapak Genetika itu memilih kacang kapri karena kacang kapri atau kacang ercis itu punya banyak sifat ya, punya banyak sifat. Misalnya bunganya ada yang berwarna merah, ada yang berwarna putih, bijinya ada yang berwarna misalnya kuning, ada yang berwarna hijau ya. Kemudian waktunya ya, waktu reproduksinya juga tidak lama. Bayangkan kalau manusia itu kalau mau dilakukan percobaannya butuh 9 bulan misalnya mengandungnya, belum lagi nanti anaknya ditunggu pertumbuhannya. Nah, maka nggak bisa manusia. Nah, maka bahkan tidak boleh ya, manusia tidak boleh langsung jadi objek ini. Jadi objek apa? Jadi objek percobaan. Nah, contoh lagi yang saat ini sedang terkenal nih ya, vaksin misalnya, vaksin corona yang sebentar lagi insya Allah mudah-mudahan ya, kita berdoa mudah-mudahan segera selesai supaya kita bisa bisa beraktivitas normal. Itu sebelum diuji cobakan ke manusia harus melalui beberapa tahapan yang diuji cobakan ke hewan ya. Jadi nggak bisa langsung dicoba ke manusia ya. Kalau sudah diuji cobakan ke beberapa hewan dan aman, nah baru nanti diuji cobakan ke manusia dulu beberapa ya. Misalnya kemarin diuji cobakan, ada yang tahu vaksin corona diuji cobakan di mana? Ada yang tahu? Ada yang baca-baca? Ya, siswa SMP Kartika literasinya ada yang tahu? Diuji cobakan di mana vaksin corona? Di rumah sakit umum. Di rumah sakit umum mana? Umum Bandar Lampung, Pak. Salah, ini tebak-tebakan namanya. Hasil bacaan. Vaksinnya di rumah Wendy, Pak. Di Bandung, Indonesia di Bandung. Di Bandung bukan Pak. DKT, Pak. Di Bandung ya. Salah satu yang cukup terkenal itu Gubernur Jawa Barat merupakan salah satu relawan vaksin ya. Luar biasa sekali beliau. Kita doakan mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, amanah, dan dicintai rakyatnya ya. Nah baik, jadi kacang kapri dipilih atau kacang ercis dipilih karena punya beberapa keutamaan ya. Tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya punya banyak sifat, kemudian waktu hidupnya juga tidak lama. Waktu berkembang biaknya juga tidak lama, tidak butuh waktu lama. Nah sekarang saya punya kacang ercis yang bijinya bulat berwarna kuning dan disilangkan dengan kacang ercis yang bijinya keriput. Pernah makan kacang kapri keriput nggak kamu? Ya, kacang kapri yang keriput berwarna hijau. Kalau yang bulat kuning, kodenya B besar, B besar, K besar, K besar. Yang keriput hijau, kebalikannya berarti B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Ayo coba gametnya apa sekarang? Silahkan tulis. Gametnya apa? Silahkan tulis. Saya akan lihat ya. Oke, yang pertama B dan K. Oke, yang kedua B kecil, K kecil. Good. Respon yang pertama bagus sekali. Yang kedua belum. Yang ketiga di delete. Nah. Ya, kemudian sekarang setelah kalian berhasil menentukan gametnya, silahkan tentukan genotipnya sekarang. Tulis genotipnya di bagian bawahnya. Langsung tulis genotipnya. Silahkan. Setelah menentukan gamet, tulis genotipnya. Langsung tulis genotipnya. Kemudian tentukan berapa persen anaknya yang kuning dan bulat. Silahkan Pak Rangga kasih waktu 1 menit. Nanti Pak Rangga langsung cek. Di bagian atas tulisan contoh, kalian bisa tuliskan nama kalian supaya Pak Rangga bisa cek ya. Kalian tuliskan nama kalian, coret-coret aja. Misalnya Wendy, tulis aja Wendy ya. Supaya Pak Rangga bisa cross check.
Sudah ya? Sekarang Pak Rangga cek. Aziz Zaidan. Ya, good Aziz Zaidan. Di 80% menurut Aziz Zaidan. Kok bisa 80%? Aziz, dari mana? Karena nggak tahu Pak. Tebak-tebakan. Belum tepat Aziz. Silahkan dipikirkan lagi Aziz. Ini yang kedua belum ditulis nih. Respon kedua belum ditulis nama atasnya. Ya, tolong di bagian atasnya tulis nama. Supaya Pak Rangga bisa cek ya. Tulis nama di bagian atasnya. BK. K-nya besar apa kecil nih ya? Yang kedua ini belum ditulis nama juga yang ketiga nih. Vicky 9H. Oke Vicky. Good. Wow 100% kata Vicky ya. Vicky apa kabar Vicky? Vicky Habibi, apa kabar? Baik. Baik, Pak. Baik. Mana Vicky ini? Kemudian Arsafan, oke. Berapa persen Arsafan? Berapa persen yang kuning bulat? Nania. 100% kata Nania. Semoga benar. Siapa nih? Semoga benar nih. 65% kok bisa? Dari mana 65%? Mahardika. Di atas 55%. Kata siapa Mahardika? Tebak-tebakan nih Mahardika ya? Mahardika Motovlog. Wayan berapa persen Yan? Berapa persen? Wayan belum terjawab. Laras belum jawab berapa persen juga Laras. Dimas Aryo 100% kata Dimas. Kok bisa 100% Dimas? Ayo utarakan pendapatnya kenapa? Oke, belum jawab. Rifki. Berapa persen Rifki? Repli 90% nih Repli nih. Tadi kayaknya Repli merespon ini Pak Rangga nih. Repli. Dari mana 90% Repli? Siap, Pak. Awak. Kenapa, Pak? Nebak. Hah? Dari Nebak mana? apa, Pak? Persen. Dari mana 90%? Belum tahu Repli. M Gani 100%. Ashika 100%. Mila 50-50. Kok bisa 50-50 dari mana Mila? Tahu dari mana Mila 50-50? Nayaka 100%. Hamba Allah siapa nih hamba Allah? Ini Wendy nih pasti nih ya. Ya, yang nulis hamba Allah ini siapa nih? Saya Repli Pak tadi Pak. 90%. 50%. Dari mana 50%? Sadia belum jawab. Abel belum jawab berapa persen? Nazwa Kadita 95%. Dari mana 95%? Weni Hidayah 95 juga. Rifki 100%. Ini di delete. Aji Pratama B besar 100% kata Aji. Oke. 80% ini siapa nih? Belum ada namanya. Cinta Elvina 100%. Zanzibar. Zanzibar apa kabar Zanzibar? Zanzibar ini termasuk yang Pak Rangga tunggu-tunggu Zanzibar ya. Baik. Kemudian ini belum. Ini titik-titik nih siapa nih? Ini juga belum di delete responnya. Oke, habis responnya. Oke, baik. Yang benar adalah keturunannya Repli. Keturunannya 100% berwarna kuning, bijinya berwarna kuning dan bulat ya 100%. Kok bisa 100%? Karena seluruh anaknya genotipnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Itu seluruh anaknya 100%. Jadi
warnanya kuning, kemudian bentuk bijinya bulat. Ya, 100%. Jadi yang jawabnya selain 100%, 50-50 masih kurang tepat. Yang jawabnya 90 juga masih kurang tepat. Ya. Jawaban yang tepat adalah 100%. Karena hanya satu genotip, B besar, B kecil, K besar, K kecil. Lain halnya, kalau nih misalnya ini yang dilakukan oleh Mendel juga ya, setelah dia mendapati genotip F1-nya B besar, B kecil, K besar, K kecil, dia menyilangkan lagi nih. Ya, disilangkan sesamanya. Ya, disilangkan sesamanya. Jadi B besar B kecil, K besar K kecil yang jantan misalnya disilangkan dengan B besar B kecil, K besar K kecil yang betina. Nah, Pak Rangga beri contoh nih sudah ya. Yang jantan misalnya gametnya sekarang nggak cuma satu, gametnya ada 4. B besar K besar, B besar K kecil, B kecil K besar, dan B kecil K kecil. Nah, coba yang betina, tuliskan gamet yang betina, silakan. Tuliskan gamet betina di tabel yang sudah Pak Rangga sediakan. Kayak mana? Bagaimana? Bagaimana gamet yang betina? Silakan tuliskan. Oke. Ini belum menulis. Ayo silakan tuliskan. Belum juga. Oke, ini dijawab 1. B besar, K besar, B besar, K kecil. Ayo 2 lagi, silakan. 2 lagi. B kecil, K besar, 1 lagi. Ayo 1 lagi. 1 lagi. Silakan. Satu lagi. Satu lagi, silakan. Belum ini. Iya, B kecil, K kecil. Oke, ya. Sudah banyak yang bisa. Oke, bagus. Ya, Vicky 9H. Bagus, Vicky. Nah. Oke, bagus. Nah, berarti gametnya yang jantan dan yang betina sama atau tidak? Vicky, sama atau tidak, Vicky? Mana Vicky? Sama atau tidak yang jantan dan yang betina? Sama enggak? Sama. Beda. Ya, sama yang jantan dan betina, sama. Nah, oke. Nih, coba ini punya siapa nih? Tulis. Silakan ditulis di bagian yang kosong itu. Ini milik siapakah? Silakan ditulis ini milik siapa? Mana tadi punya Vicky ya? Para nggak cari punya Vicky deh, yang ada namanya. Vicky. Nah, ini contoh punya Vicky. Punya Vicky, jadi yang betina gametnya B kecil K kecil, B kecil K besar, B besar K kecil, dan B besar K besar. Oke, nggak apa-apa dibalik ya, sama. Jadi yang jantan dan yang betina sama. Kalau kalian tuliskan seperti yang jantan, sebelah kiri, kalian salin, kemudian tulis di tabel, itu juga boleh ya, sama saja. Nah, baik. Sekarang kalau gitu, anaknya bagaimana anaknya? Fiona. Ada Fiona? Halo Fiona? Iya, Pak. Nah, anaknya kira-kira gimana menurut kamu Fiona? Anaknya dominan keturunan dari ayah jantan ya, Pak? Wayan. Iya, Pak. Gimana anaknya menurut kamu? Anak keturunannya. Berarti sekarang keturunan yang kedua. Gimana keturunan yang kedua menurut Wayan? Keturunan yang kedua ada yang beda, Pak, jenisnya. Oke, bagus. Beda-beda. Nayaka? Ada Nayaka? Ada, Pak. Oke, gimana keturunannya Nayaka menurut Nayaka? Apa ya? Atau selain Nayaka siapa lagi nih? Kita cek. Ajis gimana menurut Ajis?
Kenapa, Pak? Bagaimana keturunannya sih? Keturunannya beda-beda. Beda-beda. Ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3, 4. 4. Oh, belum tepat. 8. Ya, bentar ya, Pak ngecek. Misalnya, sebentar. Fiona, Wendy, coba Wen, gimana Wen? Ada berapa keturunannya Wen? Pak, Ada berapa keturunannya? turunannya berbeda-beda. Ada berapa jumlah perbedaannya? Apa ya? Apa boy bedanya? Gani. Ada Gani? Ada, Pak. Ada. Gimana Gani? Keturunannya Gani? Kayaknya lebih dominan ke jantan, yang betinanya nggak banyak banget. Oke, belum tepat. Kalau ini si kelas Repli. G misalnya Aji Pratama. J. Ya, Ji. Kak. Ya, Ji. Silakan Ji. Gimana anak keturunannya Ji? Keturunannya biasanya tuh dominannya dari yang laki, Pak. Ini menurut siapa ini? Teori yang kamu kemukakan ini didukung oleh pendapat ahli siapa nih? Herman. Maka untuk menentukan keturunannya kita menggunakan ya, tabel. Nah, kita harus buat tabel dulu ya. Kita buat tabel seperti di buku kalian halaman 52 ya. Lihat di buku kalian halaman 52. Oke, ini keluar jadi Pak Rangga masukkan lagi. Bentar. Nah, kita akan masuk ke tabel ya. Nah, sekarang kita lihat tabelnya nih. Nah, seperti ini tabelnya nih. Jadi, gamet jantan, gamet betina itu kita buatkan tabel seperti ini ya. Kemudian kita pasangkan ya. Kita pasangkan satu-satu. Kalian bisa cek di buku kalian halaman 52 cara memasangkannya. Misal yang pertama oh sayang sekali Pak Rangga lupa bawa mouse ya. Harusnya dicolok mouse sehingga Pak Rangga lebih mudah untuk menunjukkan kepada kalian ya. Mohon maaf ya. Jadi misalnya yang betina B besar K besar, yang jantan B besar K besar. Maka di kotak nomor 1 genotip nomor 1 itu keturunannya B besar K besar ya. Nah, coba kalian tuliskan sekarang. Silakan kalian tuliskan kemungkinan sifat keturunannya pada tabel-tabel yang kosong itu ya. Nah, ini contoh nih, punya siapa nih? Punya Ajis nih kayaknya ya. Punya Ajis bukan ini? Coba tulis di atasnya punya siapa biar para nggak bisa lihat. Wayan. Nah, ini seperti Wayan punya nih. Bagus nih Wayan nih. Kita lihat punya Wayan ya. Nah, jadi kalau Ajis tadi, Ajis menuliskan B besar K besar di nomor 1, kemudian B besar K besar di nomor 2, ini kurang tepat Jis. Jadi pasangannya Jis, yang tepat adalah huruf yang sama dipasangkan dulu Jis. Huruf B dengan huruf B, huruf K dengan huruf K. Yang kapital ditulis di depan, yang hurufnya kecil ditulis di bagian belakang. Nah, contohnya adalah milik Wayan. Nah, ini bagus nih Wayan, betul Wayan. Ya, lanjutkan Wayan, lanjutkan ya. Dilanjutkan. Sadia, oke bagus Sadia. Jadi B besar, K besar, K besar. Nah, yang kedua, B besar, K besar, K kecil. Bagus Sadia. Oh, Mila lancar sekali Mila, keren Mila. Waduh, ini ada SMS masuk. Ya, Mila, bagus Mila. Nanti bisa bantu temannya ya Mila. Halo Mila.
Iya, Pak. Boleh teman-teman yang lain, boleh screenshot misalnya sekarang layar tampil punya Mila. Nanti Mila akan bantu untuk ini ya. Kelas berapa Mila? 9E ya? Nah, nanti kelas punya Pak Mus gurunya. Kelasnya Pak Mus. lah, kelas yang lain lagi Rifki Ramadhani. Nah, Rifki Ramadhani ini juga bagus nih Rifki Ramadhani. Oke. Rifki Ramadhani kelas berapa Rifki Ramadhani? 8B. 9B. Oke, kelas 9B sudah ada yang bisa bantu nanti. 9D. Nania. Nania juga bagus nih Nania. Nania kelas berapa Nania? Nania? 9C, Pak. 9C. Nanti Nania bantu yang 9C. Bagus nih. Rifki lagi 9. Oh, Rifki 9G. Nah, nih Rifki juga udah bisa nih. 9G ada yang bantu nih Rifki. B besar, B besar, K besar, K besar. Oke, betul Rifki. Nayaka 9B ya, bagus. Nayaka juga bagus nih Dani. Oke, selesaikan, silakan selesaikan. Vicky, ya Vicky lagi, Vicky 9H. Oke, Vicky paham nih berarti Vicky nih, keren Vicky. Oke, bagus Vicky. Gani 9A Gani ya. Oke, bagus Gani. 9D. Kemudian siapa ini belum ada namanya? Ini juga bagus. Sudah bisa. Dimas Aryo Wibowo. Oke, nah bagus nih. Dimas ditulis nomornya nih Dimas nih. Keren nih Dimas, ya. Halo Dimas, ada Dimas? Dengar saya Dimas? Halo Pak. Ya, dengar? Dengar. Ya, keren Dimas. Bagus sekali Mas. Jadi ditulis Pak. nomor 1 B besar, B besar, K besar, K besar. Oke. Keren ya. Nomor Pak. 1 kalau sifat fenotipnya apa Mas? B besar, B besar, K besar, K besar. Jadi sifat fenotip, sifat yang nampak apa Mas? Kira-kira Mas? Bulat kuning Pak. Iya, bagus. Bulat kuning. Kalau nomor 8 Mas? B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Ayo. Apa sifatnya? B besar, B kecil, keriput hijau. Kurang tepat. B besar tadi apa B besar? B besar untuk Bulat kuning. bulat. Bulat. Ya. K kecil, K kecil. Hijau. Hijau. Jadi nomor 8 adalah Bulat hijau. Hijau. Oh, bagus Wayan. Oke. Nah, ya. Maka nanti tuliskan di kolom komentar ya. Tuliskan di kolom komentar, catat dulu nih. Sekarang catat nih. Catat ya. Catat di buku kalian, catat. Ya, catat. Pak Rangga ingin tanya nanti. Nanti kalian tuliskan di kolom komentar ya. Tolong tuliskan di kolom komentar di Google Classroom masing-masing. Di Google Classroom masing-masing. Nanti yang kelas Pak Asuro akan posting ya. Nanti kalau Pak Asuro misalnya sibuk terlupakan, ingatkan Pak Asuro posting materi yang ini dong, yang apa? Yang apa namanya? Persilangan di hibrid. Catat ya. Pak Rangga minta kalian tulis di kolom komentar. Silakan tulis di kolom komentar. Berapa jumlah keturunan yang bulat kuning? Ya, berapa? Kemudian berapa keturunan yang bulat hijau? Ya. Kemudian berapa yang keriput kuning? Dan yang terakhir, berapa yang keriput hijau? Nah, Pak Rangga minta kalian tulis di kolom komentar di Google Classroom masing-masing sebagai tanda kalian sudah belajar ya, sudah menyimak. Nah, kemudian nanti kalau yang misalnya nggak bisa tulis kolom komentar, nanti ketika video ini Pak Rangga upload ke YouTube, kalian boleh komentar di bagian YouTube ya, di kolom komentar YouTube. Nanti kolom komentar YouTube Pak Rangga. Pak Rangga. Gimana? Subscribe semuanya. Subscribe channel Pak Rangga. Ya, subscribe boleh, enggak juga nggak apa-apa ya. Silahkan.
Nah, kalian sekali lagi ingat ya. Ingat sekali lagi nanti di kolom komentar Pak Rangga minta kalian tulis berapa yang bulat kuning, berapa yang bulat hijau, berapa yang keriput kuning, berapa yang keriput hijau. Nah, gitu ya. Berapa yang bulat kuning, berapa yang bulat hijau, berapa yang keriput kuning, berapa yang keriput hijau. Jadi anak keturunannya itu dari sini sudah ketahuan ada 4 kemungkinan sifat ya. Ada 4 kemungkinan sifat. Nah, berikutnya. Oke. Nah, ini ya, yang ini nih. Yang ini nanti kalian tulis berapa yang bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Nah, yang ini nih, screenshot dulu nih. Silakan screenshot dulu. 1, 2, 3, screenshot. Oke, sudah? Sudah screenshot? Gaduh. Sudah. Aduh. Ya, tulis ya. Berapa bulat kuning, berapa bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Silakan komen di Google Classroom. Nah, sekarang nih, ya, Pak Rangga punya pertanyaan. Kalau misalnya ada 100 anak dari tadi itu, dari yang tadi, berapa yang punya sifat keriput kuning? Ya, kalau ada 100 anak, berapa yang punya sifat keriput kuning? Nah, kira-kira. Tapi bukan kira-kira, Ding. Ini ada perhitungannya ya. Kalau misalnya ada 100 anakan, berapa yang sifatnya keriput kuning? Berapakah yang sifatnya keriput kuning? Ini juga nanti ditulis di ini ya, di kolom komentar. Harus tulis di kolom komentar ya. Kalau ada 100 anakan, berapa yang bersifat keriput kuning? Nah, kalau tadi yang ditanya berapa jumlah sifat, kalau sekarang kalau misalnya menghasilkan 100 anakan, berapa yang keriput kuning? Paham? Ada pertanyaan? Jelas? Kita punya waktu 3 menit lagi. Kita punya waktu 30 menit lagi. Oh, ada yang sudah jawab nih. 25 katanya jawabannya. 50, 100. Wah, ini berarti tebak-tebakan ini. Tebak-tebakan ya. Nah, jumlah sifat anaknya itu Pak Rangga beli bocoran ya. Jumlah keseluruhan sifatnya itu ada 16 kemungkinan sifat. Bocoran dari Pak Rangga nih. Ada 16 kemungkinan sifat. Kemudian ada berapa yang warna keriput kuning? Ada berapa yang keriput kuning? Itu 100 bro. Nah, siapa yang nulis bro? Ya. Itu kira-kira ya ada 3 kemungkinan keriput kuning. Jadi kalau dicari cara mencarinya 3/16 dikali 100. 3/16 dikali 100. Nanti tuliskan di kolom komentar. Ini ada yang sudah menjawab nih, 100 bro. Dari mana bro? Kok bisa jawab 100 bro? Ya, jangan tebak-tebakan bro. Nah, ada yang jawab 23. Oke, 3 keriput kuning. Ya, 3 keriput kuning itu 3 kemungkinannya ya. Jadi dari 16 total sifat itu 3 yang keriput kuning. Jadi 3/16. 3/16 dikali 100 nanti ya. 3/16 dikali 100. Kurang tepat, 75% kurang tepat. Ya, ini juga ditulis di kolom komentar. Jadi tugasnya di kolom komentar nanti nulis berapa jumlah bulat kuning, bulat hijau, keriput kuning, keriput hijau. Kemudian yang kedua, kalau ada 100 anakan, ya, kalau ada 100 anakan, berapa yang keriput kuning? Itu tugasnya ya. Tugasnya bukan tugas mengikat sini ya. Ini bukan tugas mengikat. Ini cuma tugas komen saja ya. Tugas komen saja. Seperti si Fiona kemarin yang sudah komen dengan baik. Kemudian yang terakhir, kita masuk ke sesi yang terakhir nih ya. Sesi yang terakhir ada pemuliaan tanaman dan hewan. Di slide kalian sudah tampil apa nih? Wen, di slide kamu tampil apa, Wen? Pemuliaan.
Ayam? Ayam apa? Ayam sorry. Pemuliaan tanaman dan hewan. Ayam Contoh broiler. Broiler. Ayam Ayam broiler. Broiler. Sama cabai berwarna-warni. Oke, sama Cabai cabai. warna-warni. Oke, baik ya. Ini ayam. Ayam broiler itu lebih ekonomis dibanding ayam biasa ya, dibandingkan dengan ternak lain ya. Kemudian produksinya cepat ya, sekitar 4 sampai 5 minggu kita sudah bisa makan daging. Kemudian langsung bisa dipasarkan, langsung bisa dikonsumsi sehingga nggak perlu lama-lama ya, nggak perlu lama-lama. Nah, ini keutamaan ayam broiler dibandingkan yang lain. Nah, kemudian misalnya yang berikutnya cabai warna-warni nih. Cabai warna-warni ini mahal nih sekarang nih ya dibanding cabai biasa. Karena dalam satu pohon itu bisa menghasilkan banyak warna. Ya, dalam satu pohon bisa menghasilkan banyak warna. Ini cocok buat tanaman hias. Ini musim pandemi sedang booming tanaman hias. Nah, ini juga harganya mahal. Dua contoh ini adalah contoh pemuliaan tanaman dan hewan. Ya, didapat dengan cara menyilangkan, ya, seperti yang dilakukan oleh si Bolon Beta. Masih ingat nggak? Di awal sekali kita belajar, Pak Rangga beri pendahuluan. Ada breeder, ya, peternak cupang Bolon Beta menghasilkan ikan cupang yang harganya bisa 20 juta. Ya, kenapa bisa mahal? Karena dia unik dibandingkan ikan-ikan cupang yang lain. Nah, ini juga begitu. Ayam broiler ini unik karena dia mampu menghasilkan daging ekonomis lebih cepat. Kemudian cabai warna-warni juga unik, ya. Di saat booming tanaman hias seperti ini, kok ada cabai itu warnanya kuning, warnanya merah, warnanya ungu dalam satu pohon. Nah, itu dua contoh yang Pak Rangga kasih. Misalnya ada lagi contoh padi. Padi zaman dulu itu butuh waktu 3 bulan, ya, 3 bulan untuk bisa dipanen. Tapi sekarang ada yang 40 hari bisa dipanen, 45 hari bisa dipanen, ya. Ada yang 2 bulan bisa dipanen, jadi nggak perlu waktu lama-lama. Nah, itu adalah contoh hasil dari pemuliaan tanaman, ya. Nah, kalian Pak Rangga beri tugas nih, ya. Nah, ini dia tugas keterampilan. Ini untuk nilai keterampilan. Ya. Silahkan telusuri informasi dari berbagai sumber tentang hewan atau tanaman hasil pemuliaan. Ya, cari. Tapi nggak boleh pakai contoh yang sudah Pak Rangga kasih. Ya, nggak boleh pakai contoh yang sudah Pak Rangga kasih. Boleh pakai contoh yang lain. Kemudian jelaskan nih satu saja ya. Jelaskan namanya apa. Kemudian bagaimana proses pemuliaannya, cara buatnya bagaimana, ya. Kemudian apa keunggulannya, ya, apa uniknya, apa untungnya, gitu kan. Kemudian kalian sajikan laporan tersebut, boleh dalam bentuk pilih, boleh milih. Boleh bikin video presentasi singkat, ya, jangan lama-lama, video presentasi singkat. Misalnya kalian buat, kemudian upload ke YouTube, linknya kirim ke Pak Rangga lewat Google Classroom. Kemudian boleh laporan tertulis, ya. Laporan tertulis ini biasa lah ya, seperti kita buat laporan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Boleh buat tabel, boleh buat poster, infografik atau metode lain. Ya, boleh buat video singkat seperti video TikTok tapi nggak bermusik, ya. Sekarang ini lagi musim nih. Ya, lagi musim penjelasan video dalam bentuk video singkat, ya, lagi musim. Tapi Pak Rangga mau videonya tanpa musik, ya. Pak Rangga nggak mau dengerin musik. Nah, ini kerjakan berkelompok. Kelompoknya seperti kemarin, bebas, ya, bebas kalian. Kalian boleh kelompok lintas kelas, ya, kelas 9A dengan kelas 9H misalnya, boleh. Boleh satu kelas, boleh banyak orang, maksimal 5 orang, ya, maksimal 5 orang, boleh 2 orang, Pak 1 orang boleh nggak? Boleh juga, nggak apa-apa, ya. Cuman yang 1 orang nilainya akan berbeda dengan yang 5 orang. 5 orang itu harus kelihatan 5-5-nya dalam ini.
dalam hasil kerjanya ya. Jadi bagi-bagi pekerjaan. Nah, kemudian kumpulkan ke Google Classroom. Ini akan Pak Rangga jadikan tugas keterampilan ya. Nanti pertemuan berikutnya akan Pak Rangga pamerkan lagi. Seperti tadi jawaban Fiona di kolom komentar Pak Rangga pamerkan, pertemuan berikutnya juga akan Pak Rangga pamerkan sebentar sebelum masuk ke materi baru. Insya Allah pada pertemuan besok itu kita akan masuk ke listrik dinamis yang akan menyampaikan Pak Asuro. Tapi sebelum masuk ke situ Pak Rangga akan pamerkan hasil kerja kalian yang sudah dikumpul. Jelas? Ada pertanyaan? Pak, kalau satu kelompok 6 orang boleh nggak, Pak? Boleh deh. Nah, boleh itu. Pak Rangga kasih boleh. Tapi harus jelas pembagian tugas kerjanya apa aja ya. Harus disampaikan nih. Yang ini ngapain, yang ini ngapain, yang ini ngapain. Harus jelas. Ya, misalnya kalau 6 orang, jadi bukan laporan tertulis lagi lah. Kalau 6 orang itu misalnya harus bikin video kolaborasi. Wah, keren tuh bikin video berkolaborasi kan. Nah, ayo kreatif. Boleh bikin video berkolaborasi. Nah, tapi setiap orang harus kumpulkan ini ya, harus kumpulkan tugasnya masing-masing. Karena nanti kalau 9A dan 9H misalnya ngumpulkan cuma satu, nanti yang salah satunya nggak dapat nilai. Jadi setiap akun Google Classroom harus kumpulkan tugasnya masing-masing. Walaupun di dalam tugasnya nanti tulisannya ada banyak nama, nggak apa-apa, boleh. Boleh maksimal 6 orang, oke itu. 6 orang tuh, Pak Rangga kasih 6 orang maksimal. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Jelas semua? Jelas nggak? Cukup, Pak. Cukup jelas? Pak. Oke, kalau cukup jelas, berikutnya Pak Rangga ingin kalian ini aja deh, mengungkapkan perasaan. Oke, mana ya? Sebentar. Nah, mengungkapkan perasaan. Betul. Mana nih? Nah, silakan coret-coret, tulis di sini nih. Tulis di sini di bagian kiri atas itu apa yang kamu suka dari pelajaran hari ini. Kemudian di kanan atas apa yang kamu tidak suka. Di kiri bawah apa yang mudah, di kanan bawah apa yang susah. Silakan coret-coret di situ. Ya, tuliskan saja nggak apa-apa. Silakan tulis apa yang kamu suka nih. Apa yang kamu suka dari pelajaran hari ini, ya. Kemudian yang kanan atas apa yang kamu nggak suka. Yang kiri bawah what was easy, apa yang mudah, apa yang sudah kamu pelajari itu bagian yang mudah tentang apa, yang bagian sulit tentang apa. Silakan tulis di situ ya. Pak Rangga tunggu 2 menit. Silakan. Ada 11 orang yang sini. Ya, silakan. Tulis coret-coret saja di situ, ya. Apa yang kamu suka, apa yang kamu anggap mudah, apa yang kamu anggap, tulis di situ. Pak Rangga ingin bukan ini ya, bukan coretan silang, tulis ininya, tulis apanya, tulis materi yang kamu suka, materi yang kamu nggak suka dari pelajaran ini, apa yang kamu anggap mudah, apa yang kamu anggap sulit, apa yang kamu anggap sulit, ditulis penjelasan Pak Rangga yang susah, yang mudah, yang gampang misalnya, kemudian yang kamu suka apa, tulis di situ. Penjelasan Pak Rangga ya. Semuanya suka, terima kasih. Apa yang kamu nggak suka nggak ada, apa yang mudah nggak tahu, apa yang susah nggak tahu. Masya Allah. Ya, silakan ya. Apa yang susah mendapatkannya? Mendapatkan apa nih? Ya. Yang susah, semua suka. Oke, terima kasih yang semua suka. Seru, tugasnya tidak suka. Ya, boleh ya. Baik, silakan tulis. Pak Rangga beri waktu 2 menit sambil kalian menulis. Kita tutup ya sesi ini. Insya Allah pekan berikutnya kita akan berjumpa lagi. Saya berdoa mudah-mudahan kita semua sehat. Kalian semua sehat, orang tua kalian semua sehat, orang-orang yang kita sayangi sehat. Kemudian negara kita segera berhasil mengatasi pandemi sehingga aktivitas belajar kita normal seperti
Jangan lupa tadi tulis bagaimana bagian apa yang kamu suka, bagian yang nggak disuka, kemudian yang mudah apa, yang susah apa, silakan tulis di situ. Pak Rangga masih menunggu. Untuk hari ini kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dulu, Bro Wendy. Silakan ditulis, tadi masih tetap harus nulis. Ingat nanti setelah ini ada pelajaran apa?